Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navana Dewi ingin menjelaskan tentang biografi atau pemikiran pendidikan tokoh kedokteran yang pertama, yaitu Ibnu Sina atau baik, yang pertama saya akan menyampaikan biografi dari Ibnu Sina. Nama lengkap dari Ibnu Sina sendiri adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Penyebutan namanya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Sebagian ada yang mengatakan namanya diambil dari bahasa Latin, yaitu Avicenna. Sebagian ada yang mengatakan bahwa namanya diambil dari bahasa Arab Al-Sinyang yang berarti Cina, dan sebagian mengatakan bahwa nama tersebut dihubungkan dengan nama tempat lahir Ibnu Sina, yaitu di Afsana. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah, bertepatan pada tahun 980 Masehi. Ibnu Sina lahir di Afsana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah. Ayahnya bernama Abdullah, seorang sarjana terhormat Ismaili, berasal dari Balkh, Khurasan. Dan Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. Dari seorang pedagang sayur, ia belajar aritmatika dan memulai untuk belajar yang lain. Dari seorang sarjana yang memperoleh suatu pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajarkan anak muda. Ibnu Sina juga mempelajari kedokteran pada usia 16 tahun. Dan tidak hanya belajar teori kedokteran, melainkan Ibnu Sina juga mulai pelayanan pada orang-orang sakit, mulai perhitungan sendiri, menemukan metode-metode baru. Perawatan Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya, dan akhirnya ibu dari seorang emir atau majikan Ibnu Sina memberikan hadiah atas hal tersebut dengan memberikan akses ke perpustakaan Raja Samanid, pendukung pendidikan dan ilmu kedokteran untuk Ibnu Sina. Ibnu Sina wafat pada tahun 1030 Masehi di Hamadan, Iran, karena penyakit mah kronis. Yang selanjutnya ada setting sosial. Kelahiran beliau di tengah masa yang sedang kacau, di mana kekuasaan Abbasiyah mulai mundur dan negeri-negeri yang ada di bawah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan untuk berdiri sendiri. Pada waktu Nuh Ibnu Mansur, penguasa Bukhara, menderita sakit dan kebanyakan dokter tidak mampu mengobati. Maka setelah diperiksa dan diobati Ibnu Sina, khalifah itu menjadi sembuh. Sejak itu, ia mendapat sambutan yang baik sekali dari kalangan masyarakat. Dia kemudian diangkat menjadi dokter istana. Dengan posisi ini, dia memiliki kesempatan untuk mempelajari buku-buku langka di perpustakaan sultan. Dalam usia 16 tahun, beliau telah banyak meringkas buku-buku filsafat. Bahkan buku pertama yang ditulisnya dalam masalah psikologi dipersembahkan untuk sultan dengan judul Hadriyah Ar-Rais ila Al-Amir. Dan pada waktu usianya mencapai 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ia meninggalkan negeri Bukhara untuk menuju ke Juran. Dan dari sini ia pergi ke Cawara
Di Juran ia mengajarkan dan mengarang, tetapi karena kekacauan politik, ia tidak lama tinggal di situ. Kemudian ia hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga sampai Hamadan. Di tempat ini beliau dijadikan menteri oleh Syamsuddaulah untuk beberapa kali. Yang selanjutnya ada pendekatan teori menurut Ibnu Sina. Pendekatan teori itu dibagi menjadi 3, itu ada yang pertama filsafat jiwa. Filsafat jiwa sendiri itu dibagi menjadi 3, ada jiwa tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Nah, yang selanjutnya ada filsafat wahyu dan nabi, dan yang selanjutnya yang terakhir, yang ketiga itu ada filsafat wujud. Nah teman-teman, tadi sudah saya terangkan ada biografi Ibnu Sina, ada setting sosial, ada pendekatan dan teori, dan sekarang yang selanjutnya ada ide pokok dan pemikiran pendidikan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina menjelaskan bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, budi pekerti. Nah, selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina diarahkan pada upaya mempersiapkan seorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecerdasan, dan potensi yang dimilikinya. Nah, selain itu, tujuan pendidikan yang dikemukakan Ibnu Sina tersebut tampak didasarkan pada pandangannya tentang insan kamil atau manusia yang sempurna. Manusia yang terbina seluruh potensinya pada dirinya secara keseimbangan dan menyeluruh. Ibnu Sina juga ingin tujuan pendidikan universal itu diarahkan kepada terbentuknya manusia yang sempurna. Nah, yang selanjutnya ada analisis dan pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya secara bersama, sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pembelajaran. Nah, menurut Ibnu Sina, kurikulum untuk usia 3-5 tahun menurutnya diberikan mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Selanjutnya untuk kurikulum usia 6-14 tahun, menurut Ibnu Sina adalah mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Selanjutnya untuk kurikulum usia 6-14 tahun, menurut Ibnu Sina adalah mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Nah, menyangkut kurikulum untuk usia 14 tahun ke atas, menurut Ibnu Sina, mata pelajaran yang diberikan amat banyak jumlahnya. Namun pelajaran tersebut perlu dipilih sesuai dengan bakat, minat si anak untuk menunjukkan perlu adanya pertimbangan dengan kesiapan anak didik. Dengan cara demikian, si anak didik memiliki kesiapan untuk menerima pelajaran tersebut dengan baik. Nah, yang ketiga ada metode pengajaran. Yang pertama ada metode pengajaran talqin. Metode pengajaran talqin digunakan untuk mengajar membaca Al-Quran mulai dengan cara memperdengarkan bacaan Al-Quran terlebih dahulu lalu ditirukan dengan peserta didik. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode ini menurut Ibnu Sina
dapat digunakan untuk mengajarkan menulis. Yang pertama, guru mencontohkan tulisan huruf hijaiyah di hadapan murid-muridnya. Setelah itu barulah menyuruh menuliskan huruf tersebut lalu melafalkan sesuai dengan makhorijul hurufnya. Yang selanjutnya ada metode diskusi. Dapat dilakukan dengan menyajikan pembelajaran di mana siswa dihadapkan dengan suatu masalah yang berupa pertanyaan dan atau problematika, lalu murid tersebut memecahkan problematika tersebut. Metode magang. Ibnu Sina telah menggunakan metode ini dalam kegiatan pelajaran yang dilakukan pada murid Ibnu Sina yang mempelajari ilmu kedokteran. Dilanjutkan menggabungkan teori dan praktik, sehari di ruang kelas untuk teori dan sehari selanjutnya untuk mempraktekkan di kesehatan. Nah, yang selanjutnya ini metode penugasan, menyajikan bahan pelajaran, memberikan tugas seperti PR agar siswa itu mau belajar di rumah. Nah, yang selanjutnya konsep guru yang ditawarkan Ibnu Sina itu konsep guru. Menurut Ibnu Sina sendiri itu kriterianya bahwa guru yang baik adalah berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, dan suci murni. Yang selanjutnya ada konsep hukuman dalam pengajaran. Ibnu Sina pada dasarnya tidak berkenan menggunakan hukuman dalam kegiatan pengajaran. Hal ini didasarkan sikap yang sangat menghargai martabat manusia. Namun, keadaan terpaksa hukuman dapat dilakukan agar caranya itu dengan hati-hati. Ibnu Sina mengajari bahwa manusia memiliki naluri yang selalu ingin disayang, tidak suka diperlakukan kasar, dan lebih suka diperlakukan halus. Yang selanjutnya itu ada poin relevansi dalam pendidikan modern. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokrasi, serta bertanggung jawab. Nah, konsep pendidikan Ibnu Sina ini masih sangat relevan bila diaplikasikan pada zaman sekarang mengikuti pendidikan yang diaplikasikan oleh Ibnu Sina. Sesuai dengan kebutuhan era sekarang, bahkan di sekolah-sekolah unggulan saat ini masih banyak yang menggunakan model pendidikan seperti yang diaplikasikan Ibnu Sina. Mulai dari tujuannya pendidikan sampai kriteria seorang guru, diharapkan dengan pelatihan Islam. Dengan demikian konsep diimplementasikan oleh Ibnu Sina benar-benar mengupayakan peningkatan pendidikan Islam. Bahkan kurikulum yang dikemukakan Ibnu Sina pun masih digunakan sampai sekarang. Tampaknya kriteria metode yang ditawarkan ini masih tetap relevan dengan tuntutan zaman hingga saat ini. Artinya, Ibnu Sina memang memahami konsep pendidikan baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga pemikiran yang ia kemukakan tidak berlaku pada masanya, melainkan jauh melampaui masa tersebut. Sedangkan materinya tetap fleksibel sesuai dengan kurikulum zaman. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.